teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, saya Chandra Fatsindia Hyundari, bisa dipanggil Caca, dengan NIM 2393047 dari Prodi S1 Akuntansi. Saya berasal dari Ngawi, Jawa Timur. Saat ini saya berusia 20 tahun. Sebelumnya saya pernah mengikuti beberapa organisasi dan saat ini kebetulan saya masih menjabat sebagai salah satu ketua dalam bidang Departemen Kaderisasi di sebuah organisasi yang bernama PMII. Nah, PMII adalah sebuah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang berada di eksternal kampus yang ada di Amikom. Nah, organisasi PMII ini bergerak pada bidang keagamaan dan pengkajian isu yang berada di lingkungan kampus, sosial, dan nasional. Visi dan misi saya sendiri di dalam kaderisasi ini adalah visi saya yaitu membangun chemistry antar anggota untuk membangun sinergi, dengan misi menjadi wadah aspirasi anggota serta mendorong critical thinking melalui forum diskusi. Nah, saya memulai proses memimpin ini dengan mengkomunikasikan serta mengenal anggota. Nah, saya memulai dari internal divisi untuk saling menjaga dan mengenal untuk menjaga komunikasi dan saling mengenal antara satu sama lain. Setelah dari divisi, barulah kami ke internal pengurus yang kemudian dilanjut kepada seluruh anggota PMII komisariat. Yang kedua yaitu dengan menyusun rancangan kerja yang saya membawa Departemen Kaderisasi untuk fokus pada hubungan internal anggota yang diwujudkan dengan pembentukan program kerja yang berupa diskusi, pengkajian, dan having fun. Nah, diskusi ini berisi tentang pembahasan isu-isu yang sedang terjadi. Yang kemudian juga ada pengkajiannya. Nah, dalam pengkajian dan diskusi ini kita mengasah critical thinking, problem solving, serta public speaking dari anggota. Nah, yang terakhir itu untuk having fun, kita hanya untuk bersenang-senang, untuk menjalin keakraban di luar hal-hal yang formal seperti diskusi dan lain-lain. Saya menjelaskan kepada anggota terkait bagaimana visi dan misi ini dapat tercapai dengan yang pertama yaitu dengan menjelaskan fungsi dari Departemen Kaderisasi sendiri, yang kemudian memaparkan program apa yang dapat mencapai visi dan misi hingga ke manfaat yang diperoleh jika visi dan misi tersebut dapat tercapai. Nah, yang kedua yaitu dengan memberikan contoh yang relevan. Nah, saya mencontohkan kepada anggota rekan satu departemen, juga kepada teman-teman internal pengurus, yaitu entah mulai dari kedisiplinan, terus bagaimana komunikasi itu dapat berjalan dengan baik, dan lain-lain. Nah, dalam menghadapi masalah baik secara internal dan eksternal, lebih ke kami menjalin komunikasinya terlebih dahulu, karena masalah yang sering terjadi dalam divisi atau Departemen Kaderisasi sendiri adalah miskomunikasi atau kekurangan komunikasi yang bagus. Jadi dari kami memulai dari komunikasinya, dan terkadang ada beberapa anggota itu yang sering menghilang ataupun tidak pernah ada. Nah, kami memulai dari menghubunginya secara personal, ataukah ada sesuatu yang membuat
dia enggan untuk datang dalam organisasi atau yang sejenisnya. Gaya kepemimpinan yang saya pakai adalah gaya kepemimpinan demokratis, karena setiap keputusan yang saya ambil atau kebijakan-kebijakan yang lain itu yang pertama mengikuti dari pimpinan utama atau ketua umum. Yang kedua adalah baru saya melibatkan anggota, yang mana ketika seperti saat ingin melakukan rapat dengan cabang atau ketika ingin mengadakan diskusi dan sharing session, karena keputusan terkait waktu dan tempat itu diutamakan dari seluruh pihak agar semuanya bisa hadir dan mengikuti kegiatan tersebut. Nah, terkait apa yang dapat saya implementasikan setelah belajar kepemimpinan untuk kehidupan sehari-hari adalah yang salah satunya adalah manajemen waktu, yang kedua adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan yang lebih bijak, karena selain menguntungkan diri sendiri, kita juga harus setidaknya tidak merugikan pihak lain. Nah, juga komunikasi, karena pentingnya komunikasi dua arah, baik saat kepada rekan satu tim, ataupun individu dengan individu, ataupun individu dengan kelompok, serta bagaimana cara menghargai pendapat dari orang yang berbeda atau pendapat lain dari seseorang. Nah, sekian dari saya, terima kasih.